lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama kita, Jeruk Garage. Oke, jadi di video hari ini kita mau membandingkan dua MPV yang sangat istimewa. Jadi mereka punya keunggulan dan kekurangannya masing-masing guys. Nah, yang penasaran videonya tonton aja terus apa yang mau kita bahas. Jangan lupa like, subscribe, and komen ya guys ya. Ya guys, di belakang kita ini udah ada Kijang Innova tahun 2015 tipe G, dan itu ada Serena tahun 2012 last edition tipe C24. Ini kedua-duanya sama-sama transmisi otomatis dan mempunyai cc 2000 cc. Jadi kita di sini membandingkan dua mobil yang sangat nyaman ya menurut kita dan sama-sama istimewanya. Jadi dengan harga yang kisaran untuk itu 100 jutaan lebih sedikit, dan ini cenderung masih tinggi ya, karena di Innova sendiri pun pasarnya masih banyak. Dan untuk Serena, kenapa harganya dia relatif lebih murah? Karena Serena itu yang diunggulkan dia tuh keantikannya. Jadi jarang Serena juga yang kilometer sedikit, kondisi interior masih orisinil. Untuk harga pasarnya dia sendiri pun banyak yang harga di bawah 100 juta gitu guys. Ya guys, jadi kedua mobil ini sama-sama last edisi dan produksinya sama-sama di tahun 2004. Untuk Innova sendiri last edisinya ini di tahun 2015 yang seperti ini barong, dan untuk Serena C24 nya terakhir produksi di tahun 2012 seperti ini Unita. Jadi di atasnya ini udah ada C26 guys. Nah, untuk lebih detailnya, yuk kita bahas satu-satu. Ya guys, yuk lanjut ke sini, kita lihat, kita mulai dari eksteriornya dulu. Oke, kita mulai dari sektor kaki-kaki ya, kita mulai dari ban guys. Dia untuk Serena sama-sama pakai ring 15 dan Innova juga ring 15, sama-sama baut 5. Yang membedakan di sini hanya profil bannya guys. Untuk Serena sendiri bawaan pabriknya dia profil bannya 195 dan Innova 205. Jadi mereka sama-sama pakai ring 15, hanya beda di profil ban. Jadi untuk Innova ini dia pakai penggerak roda belakang dan sasisnya leather frame. Dan Serena ini dia penggerak roda depan dengan sasis monocoque. Bisa dilihat perbandingan tingginya, yang pakai leather frame jelas lebih tinggi dan Serena dia lebih pendek ya. Kenapa? Karena posisinya dia di suspensi menurut kita lebih empuk di Serena, dan untuk Innova sendiri dia cenderung lebih keras tapi lebih rigid gitu. Oke, jadi untuk Serena dia tipenya CT dan Innova tipe G, mereka sebanding ya guys ya, karena di atasnya Innova tipe G masih ada tipe V dan di Serena masih ada tipe HWS. Jadi untuk perbandingan eksteriornya Serena belum ada fog lamp bawaan, sedangkan Innova sudah ada gitu guys. Untuk spionnya juga dari Serena masih polos ya, nggak ada ratingnya, sedangkan Innova juga udah dikasih cover rating gitu guys. Dan ini tampilan belakangnya guys, kelihatan sama-sama mewah dan bagus ya. Jadi untuk Innova dia udah ada cover ban serepnya di bawah, dan Serena masih terlihat polos, jadi lebih kelihatan rapih di Innovanya. Mereka berdua udah ada sensor parkir bawaannya dari pabrikan guys. Oke guys, jadi sekarang kita masuk ke bagian interior tapi melalui bagasi dulu. Kita mulai dari belakang karena menarik nih guys. Di sasis yang monocoque ini jelas bagasinya dapat lebih lapang dan lebih lega ya. Untuk ininya sendiri lebih pendek guys ketimbang Innovanya. Jadi aku mau tunjukin gimana nanti posisi bangku saat dilipat dengan Innova juga sama-sama dilipat.
untuk bagasinya sangat lapang ya guys ya. Jadi nanti kalau ketika bawa koper atau barang-barang lebih besar seperti dus, dia jelas lebih muat, lebih banyak di sini. Untuk pelipatan kursinya kita harus copot headrest dulu seperti ini, dan joknya harus kita tidurin sampai bawah seperti ini, baru dia bisa naik ke atas. Iya, dan dia ada di sini cantolannya seperti ini. Nah, gini guys. Oke, bisa dilihat ya. Nah, ini hasil saat kursi belakang dilipat ya guys ya. Jadi mendapatkan ruang yang sangat lapang. Kira-kira untuk ukurannya sendiri ini lumayan cukup untuk masuk sepeda juga cukup ya guys ya, karena dia juga lebih tinggi. Guys, jadi sekarang kita lanjut ya, masuk ke bagian kabin Innova dengan chassis leather frame. Menurutku di sini dia kelihatannya memang lebih kecil ya, lebih sempit ketimbang Serena yang lebih lapang. Tapi keunggulannya di Innova ini, kita lebih mudah untuk melipat kursi belakangnya. Bisa dilihat, kita tinggal ini dimajukan dan tarik di bagian sini, dia langsung naik ke atas ya seperti ini ya. Dan di sini ada, dia ikut di gantungan tangan gini guys. Nah, untuk di bagian Innova bisa terlihat ya, ketika kursi belakang dilipat, dia mendapatkan ruang bagasi yang menurutku lebih kecil ketimbang Serena. Dan dia ada bagian seperti anak tangganya di sini karena menggunakan penggerak roda belakang. Beda halnya dengan Serena, karena dia penggerak roda depan, jadi dia mendapatkan ruang bagasi yang bisa sejajar lurus seperti ini guys. Yuk kita lanjut masuk ke bagian interior, dimulai dengan setelah bagian bagasi kita lanjut ke bagian tengah. Dan nggak lupa di Serena ini dia menggunakan sliding door, jadi kesan lebih mewahnya itu ada pada Serena. Jadi kita masuk ke bagian tengahnya Serena. Memang di bagian Serena ini kursi tengahnya lebih lapang ya guys ya, dan untuk joknya sendiri udah pakai captain seat asli bawaan. Di sini juga banyak pengaplikasiannya seperti maju mundur dan bisa diputar 180 derajat. Jadi fasilitas yang didapat dari Serena di kursi tengah, dia sendiri punya meja ini yang cukup kokoh guys untuk naruh makanan atau wadah cup holder. Jadi dia di sini bisa ya guys ya. Dan di Serena juga udah bawaan dari Nissan, dikasih layar di setiap headrest kiri kanan. Jadi kursi Serena ini bisa diputar 180 derajat, untuk bagian tengah menghadap ke belakang. Seperti ini caranya. Jadi kita tekuk semua bagian sandaran tangan ini dan kita majukan seperti ini. Di sini ada tuas untuk memutarnya. Iya, kita pencet. Dia bisa mutar seperti ini guys. Sekarang lanjut kita masuk ke bagian interior Innova, dimulai dari tengah juga. Kalau Innova dia memang pintunya masih biasa ya pada umumnya, beda dengan Serena. Jadi kesan mewahnya dapat lebih di Serena guys. Jadi untuk Innova ini dia tipe G dengan luxury. Luxury itu bedanya untuk jok tengah dia dapat captain seat juga, sama seperti Serena. Jadi untuk bagian tengah ini tergolong lapang juga ya guys ya, dengan jarak kaki untuk jok depan juga lumayan lega ya. Jadi untuk Innova ini memang standar banget bagian tengahnya, kesan mewahnya tetap ada pada Serena. Dan untuk Innova tipe G ini masih basic banget ya, standar banget. Untuk headrestnya sendiri juga belum dilengkapi TV seperti Serena, dan polosan jok di bagian belakangnya hanya seperti ini aja guys. Kesan mewahnya tetap dapat di Serena. Jok
yang bagian tengah ini juga pengaplikasiannya hanya bisa maju mundur, dan untuk senderannya seperti biasa standar aja guys, beda sama Serena. Sekarang kita masuk ke bagian kabin depan dan untuk posisi nyetir guys. Jadi di Serena ini menurut saya sebagai pengalaman pribadi, saya juga pernah pakai Serena lumayan lama ya, sekitar 4 tahun. Posisi nyetir di Serena itu menurut saya cukup lapang dan nyaman. Karena apa? Dia dapat dashboard yang sangat lebar dan posisi setir pun nyaman. Jadi dashboard dia itu nggak tinggi guys, rata seperti ini ya, dan setirnya dia posisinya juga nggak terlalu naik, pas ya untuk pegangan tangan di sini. Dan bagian kaki juga dia tinggi, jadi kita untuk pindah dari pedal kaki dan ke rem itu sangat nyaman guys. Dan di Serena ini fiturnya juga lengkap ya guys ya. Untuk di bagian AC sendiri pun dia udah dilengkapi di bagian kaki seperti ini, terus di bagian depan dashboard, dan ini pengaturan suhunya juga ada heaternya dia. Jadi ini lengkap ya. Dan di sini juga banyak cup holder, kiri kanan masing-masing punya satu. Terus di sini juga ada wadah seperti ini, lumayan besar ya. Dan menangnya di Serena itu dia di tengah ini tuh lapang guys. Jadi ini bisa dilipat seperti ini. Tuh guys, bisa dilipat ya guys ya sampai bawah. Oh ya, untuk AC-nya pun di Serena udah dilengkapi dengan auto guys. Jadi auto itu dia nanti ketika digunakan akan besar sendiri dan mengikuti suhu di dalam kabin. Lama-lama dia akan mengecil sendiri. Dan kita naik ke atas ini udah dilengkapi dengan mic ya guys ya. Mulai 2011 ini mic bawaan ori dari Nissan guys. Gitu. Jadi kita balik lagi ke bagian istimewa Serena, dia punya handle persneling di bagian tangan. Bukan di bagian tangan ya, tapi di bagian atas ini jadi satu sama wiper guys gitu. Jadi menambah kesan lapangnya, menghemat untuk wadah, istilahnya tempat. Pada umumnya kan mobil di bawah sini ya, tapi untuk Serena dia dipindah di sini. Nah, yang menarik di Serena ini dia dilengkapi dengan power dan snow. Jadi fungsi power ini untuk menambah akselerasi di RPM ya guys. Jadi dia akan lebih galak ya dan responsif. Sedangkan untuk snow itu dia lebih kesannya mengganduli. Jadi lebih berat ya menurut kita ya ketika dipakai di fitur itu. Dan Serena ini dia juga udah ada overdrive-nya guys di sini. Ini bukan pencetan untuk pindah persneling ya, tapi ini overdrive gitu guys. Kita lanjut ke bagian samping sini. Di Serena ini udah dilengkapi dengan retract guys. Jadi pelipat kaca spion otomatis. Terus ya seperti umumnya juga di bagian door trim ada pengunci pintu, dan ini pengunci jendela dan pengunci pintu. Ya, sekarang kita lanjut ke bagian interior dan posisi nyetir di Innova guys. Oke, kita mulai dari posisi nyetir di Innova. Innova ini juga cukup nyaman ya, karena dia posisi mobil yang tinggi, jadi dapat kesannya memang kita lihat jalan tuh lebih tinggi juga, lebih jauh, lebih lapang. Memang minusnya di sini yang saya kurang suka, di bagian pilar ini dia hanya dapat kaca kecil seperti ini, dan di bagian dashboard cenderung lebih kecil. Coba kita lihat ya, seperti pilar itu kesan lapangnya itu jadi berkurang. Kita juga untuk lihat ke bagian samping juga lebih kurang ya, terbatas gitu. Nggak seperti Serena. Kalau Serena itu kita bisa lihat ke samping, ke depan, bagian fender sini bisa kelihatan jelas. Dan untuk bagian di setirnya pun Innova ini juga termasuk sangat nyaman, enak. Seperti di bagian mobil Honda, dia juga posisi nyetirnya bisa lurus tangan kita kayak gini, lurus di posisi sejajar dengan dashboard gitu guys. Nah, ini untuk bagian Innova ini head unit dia bawaan dari pabrik ya guys ya.
udah cukup lengkap, tapi belum ada Bluetooth. Dia hanya dilengkapi USB dan AUX. Untuk bagian AC juga standar pada umumnya, dia masih puter-puteran kayak gini. Ada bagian, oh beda ya sama Serena ya, dia hanya bagian kaki aja, mentok di bagian kaki ini, dan dia juga belum dilengkapi heater gitu guys. Kita lanjut ke bawah, bagian persneling juga cukup mewah ya kesana ya, karena dia berbelok-belok seperti ini. Dan di sini untuk bagian matic dilengkapi dua holder cup, beda sama di manualnya. Iya guys. Nih. Untuk Innova sendiri minusnya belum ada retract ya guys ya. Jadi pelipat kaca spionnya masih manual, ditekuk pakai tangan. Gitu guys. Oh ya guys, untuk kekurangan di Innova ini, dia belum dilengkapi overdrive dan power mode seperti di Serena. Untuk Innova sendiri, power mode itu baru ada di Ribbon mulai tahun 2016. Jadi untuk last edisi barang seperti ini belum tersedia ya guys. Dan untuk maticnya Innova ini tergolong nyaman, smooth, dan bertenaga ya guys ya. Jadi untuk kalian yang pengen Innova Matic, jangan takut, jangan ragu, karena mesin ini dibekali 2000 cc juga pastinya bertenaga. Nah, untuk bagian duduk di samping supir tidak selapang Serena ya guys ya, karena memang dia terhalang ada console box di bagian sini. Jadi bagian kaki kita terbatas, yaitu memang kurangnya di Innova seperti itu. Nggak seperti di Serena, dapat kesan yang sangat lapang dan sangat lebar ya untuk bagian kaki. Tapi kedua mobil ini mempunyai kenyamanan masing-masing. Ya guys, jadi seperti itu perbandingan singkat antara kedua mobil MPV ini. Jadi untuk Innova sendiri punya keunggulan sendiri dan Serena juga mempunyai keunggulan sendiri. Jadi semua itu tergantung selera kita masing-masing. Dan yang jelas kedua mobil ini memang mobil yang sangat-sangat nyaman dan istimewa lah untuk dipakai bersama keluarga jalan-jalan. Jadi untuk kalian yang bimbang atau yang bingung memilih kedua mobil ini, boleh kalian tanya sama kita. Mungkin ada yang kurang paham atau masih ada yang ingin ditanyakan, boleh kita sharing-sharing. Misalkan kita ada kekurangannya juga boleh kalian tulis di kolom komentar. Sekian dulu guys dari kita Jur Garage. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Issues in my head, I like you in my